Baik, selamat pagi Bu Agustin dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Brian, Saya Jevan. Stafian, Saya Rio. akan membawakan presentasi dengan materi aset. Nah, pertama-tama, pengertian aset itu apa? Asset is resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity. Nah, dari pengertian aset itu ada 3 hal yang harus diperhatikan, di mana ada future economic benefits. Artinya, aset itu harus berkontribusi secara langsung atau tidak langsung untuk arus kas masuk, kas dan setara kas. Dan juga ada kontrol, artinya perusahaan memiliki kontrol atas sumber daya tersebut, memiliki kekuasaan untuk mengarahkan penggunaan dan manfaat ekonomisnya. Nah, yang ketiga adalah result of past events. Artinya, aset tersebut memiliki nilai ekonomi yang diukur atas kejadian transaksi yang di masa lalu. Nah, bagaimana pengakuan aset? Pertama itu manfaat ekonomis masa depan harus dapat dipastikan, aset tersebut harus dapat diukur secara andal, dan ketiga, penentuan substansi ekonomis dari transaksi peristiwa, serta keempat adalah penggunaan prinsip konservatisme. Nah, apa aja sih jenis-jenis aset? Yang pertama itu ada aset lancar. Aset yang diharapkan dapat dicairkan atau digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya itu seperti kas, piutang, dan persediaan. Nah, yang kedua itu ada aset tetap. Nah, aset tersebut digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimasukkan untuk dijual. Contohnya seperti tanah, bangunan, peralatan. Yang ketiga ada aset tak berwujud. Itu aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Keempat ada aset investasi, yang digunakan untuk tujuan investasi sesuai namanya, seperti investasi obligasi atau investasi saham. Dan yang kelima ada aset lainnya atau other aset. Kategori ini mencakup berbagai aset yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti simpanan jangka panjang dan aset tidak teridentifikasi. Nah, banyaknya jenis-jenis aset ini masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam laporan keuangan maupun strategi bisnis. Pengukuran aset tetap tangible asset. Cara tradisional atau GAAP dalam melakukan pengukuran aset tetap adalah dengan menggunakan metode historical cost. Standar IASB mengizinkan pengukuran ulang atau remeasurement aset berwujud. Pengukuran ulang dapat dilakukan dengan diberikan oleh penilai yang berkualifikasi profesional atau appraiser, atau dapat diestimasi sendiri oleh entitas berdasarkan pendekatan pendapatan atau biaya gantian yang disusutkan. Kelemahan dari remeasurement adalah pengukuran tidak dapat diandalkan dan subjektif, di mana nilai wajar dilakukan secara estimasi daripada dia mati. Selanjutnya, intangible asset. Standar akuntansi mengharuskan aset tidak berwujud diukur berdasarkan biaya perolahan awal, sebagaimana tercantum dalam IAS 38. Meskipun IAS 38 juga mengizinkan penggunaan nilai wajar, penggunaan ini sangat jarang terjadi. Berbeda dengan IAS 16 yang mengharuskan nilai wajar ditentukan berdasarkan pasar aktif. Aset tidak berwujud seringkali tidak memiliki pasar aktif. Oleh karena itu, metode yang paling umum digunakan untuk aset tidak berwujud adalah pengukuran berdasarkan biaya yang dikurangi dengan akumulasi, amortisasi, dan penurunan nilai atau impairment. IAS 38 juga melarang pengakuan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Pengeluaran ini tidak diakui karena tidak menghasilkan aset yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Salah satu cara di mana aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dapat muncul di dalam neraca adalah melalui kapitalisasi biaya pengembangan seperti dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, financial instrument. Pertama itu adalah instrumen kas. Instrumen tunai merupakan instrumen keuangan yang nilainya dipengaruhi langsung oleh kondisi pasar. Dalam instrumen tunai ada dua jenis, surat berharga dan deposito dan pinjaman. Kedua, instrumen derivatif. Instrumen derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya ditentukan dari aset dasar seperti sumber daya, mata uang, obligasi, saham, dan indeks saham. Yang ketiga ada foreign exchange instrument. Instrumen valuta asing adalah instrumen keuangan yang diwakili dari dan terutama terdiri dari perjanjian mata uang, pasar luar negeri, dan derivatif. Model pengukuran dominan yang dikenal adalah biaya historis. Namun ada argumen bahwa prinsip biaya historis tidak sesuai dengan mengukur beberapa instrumen keuangan. Contohnya adalah derivatif yang tidak memiliki biaya awal, namun nilainya dapat berubah secara dramatis seiring waktu. Dengan model biaya, perubahan nilai ini tidak akan tercatat dalam laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah ini,
FASB dan IASB telah menyimpulkan bahwa derivatif harus diukur pada nilai wajar daripada nilai biaya. Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah yang dapat dipertukarkan suatu aset atau diselesaikan suatu liabilitas antara pihak-pihak yang memiliki pengeluaran dan bersedia dalam transaksi wajar. IAS 39 tidak mendukung model pengukuran tunggal untuk instrumen keuangan. Sebaliknya, ada 4 jenis instrumen keuangan dengan metode pengukuran yang berbeda. Challenge for Standard Setter. Which measurement models? Standar pembuat seperti FASB dan IASB sedang menghadapi tantangan dalam menentukan model pengukuran yang paling tepat digunakan dalam laporan keuangan. Mereka sedang mempertimbangkan berbagai model pengukuran termasuk nilai wajar atau fair value. Tetapi untuk saat ini, FASB dan IASB masih mendukung untuk penggunaan nilai wajar atau fair value terutama dalam instrumen keuangan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai how to calculate fair value investment. FASB telah memberikan panduan tentang cara mengukur nilai wajar melalui FAS 157. Standar ini menyajikan 3 pendekatan utama untuk mengestimasi nilai wajar. Yang pertama adalah the market approach yang menggunakan harga dan informasi dari transaksi aktual untuk aset atau liabilitas yang identik atau serupa. Yang kedua adalah the income approach yang melibatkan proyeksi jumlah masa depan seperti arus kas atau pendapatan ke nilai sekarang tunggal yang didiskontokan. Yang ketiga adalah the cost approach yang mempertimbangkan jumlah yang saat ini diperlukan untuk menggantikan kapasitas layanan suatu aset. FASB menekankan bahwa terlepas dari pendekatan yang digunakan, penilaian harus mengutamakan input pasar asumsi dan data yang akan digunakan oleh partisipan pasar dalam memperkirakan nilai wajar. Selain itu, FASB memperkenalkan hierarki nilai wajar yang terdiri dari 3 tingkatan untuk menentukan reliabilitas pengukuran nilai wajar. Level 1 yaitu menggunakan harga saat ini untuk aset dan liabilitas identik di pasar aktif. Level 2 menggunakan harga saat ini untuk aset dan liabilitas serupa di pasar aktif jika harga untuk item identik tidak tersedia. Level 3 menggunakan teknik penilaian yang konsisten dengan pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya jika tidak ada harga saat ini yang tersedia untuk aset atau liabilitas serupa. Selanjutnya adalah unsur-unsur penyajian aset tetap. Berikut ini adalah unsur-unsur dari penyajian aset tetap. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Jenis-jenis aset tetap yang disajikan dalam laporan posisi keuangan diantaranya adalah land, vehicle, building, equipment, inventory. Laporan laba rugi, yaitu di dalam laporan laba rugi dilaporkan biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari, beban penyusutan, dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset tetap. Yang ketiga adalah laporan arus kas, yaitu pembayaran kas untuk memperoleh aktivitas tetap atau penerimaan kas dan penjualan aktivitas tetap. Yang selanjutnya adalah pengungkapan aset tetap. Pengungkapan aset tetap adalah proses penyajian informasi terkait aset tetap dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk melayani berbagai stakeholder dengan kepentingan berbeda dan mencapai tujuan pelaporan keuangan. Berikut adalah beberapa hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan terkait aset tetap. 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Yang kedua, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Yang ketiga, informasi penyusutan seperti nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat, dan nilai tercatat bruto. Yang keempat, eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. Yang kelima, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi. Yang keenam, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi. Yang ketujuh, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas, maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengungkapan aset tetap berdasarkan PSAK 16. Pengungkapan aset tetap diharuskan untuk mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar digunakan jumlah tercatat bruto, untuk dasar setiap kategori, itu harus diungkapkan. Pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan merupakan penjelasan dari pos-pos aset tetap dalam laporan keuangan. PSAK 16 2016 paragraf 73 menyatakan laporan keuangan
harus diungkapkan untuk setiap kelas aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan itu digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Lalu selanjutnya yang kelima, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan dan pelepasan lain. Lalu perolehan melalui kombinasi bisnis, lalu pembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48, lalu selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dan entitas pelapor. PSAK nomor 16 revisi 2016 paragraf 74 menyatakan bahwa laporan keuangan juga harus mengungkapkan yang pertama, keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas. Lalu yang kedua, jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi. Lalu yang ketiga, jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap. Lalu yang terakhir, keempat, jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang sedang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan, yang termasuk dalam laporan laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain. Pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan menyediakan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam mengkaji kebijakan yang dipilih manajemen dan memungkinkan perbandingan dengan entitas lain. Untuk alasan yang serupa juga perlu diungkapkan. Yang pertama, penyusutan apakah diakui dalam laba rugi atau diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain selama satu periode. Lalu yang kedua, akumulasi penyusutan pada akhir periode. PSAK 16 revisi 2016 paragraf 77 menyatakan jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut diungkapkan sebagai tambahan pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar. Yang pertama, tanggal efektif revaluasi. Yang kedua, apakah melibatkan penilai independen. Yang ketiga, untuk setiap kelas aset tetap yang direvaluasi, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya. Lalu keempat, surplus revaluasi yang mengindikasikan perubahan selama periode dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang saham. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.